hari ini. Marilah kita Dalam hal ini tentu setiap kepala dinas sosial kabupaten atau kota mestinya memiliki anggaran kebencanaan sendiri sehingga ketika bencana datang, dinas terkait bisa langsung memberikan bantuan tanpa harus menunggu gerakan dari pemerintah pusat. Ini kan persoalan kita. Maka saran saya kepada dinas sosial kabupaten kota, di samping kami dinas sosial provinsi menganggarkan kegiatan untuk kebencanaan, ada sedikit anggaran juga di kabupaten kota untuk penanganan kebencanaan ini. Kenapa? Karena sekarang Kementerian Sosial, kalau tidak gubernur yang meminta bantuan logistik dan langsung ke menteri, dirjen tidak boleh mengeluarkan barang bantuan itu. Kalau dulu kan cukup kita telepon Pak Direktur kami kekurangan ini, besoknya langsung dikirimkan. Suratnya kita kirimkan bersamaan dengan berita acara serah terima yang dari ekspedisi. Sekarang tidak bisa. Itu juga sebabnya kami di Dinas Sosial Provinsi agak hati-hati untuk mengeluarkan barang-barang bantuan bencana. Nah, ini yang kita harus carikan solusinya bersama. Kalau Bapak Bupati, Wali Kota meminta langsung ke Bu Menteri, juga tidak bisa. Terima kasih. Salam maghfirah dari Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya yakin kalau daerah tidak melakukan formulasi yang baik dalam penanganan persoalan-persoalan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah menurunkan angka kemiskinan. Dengan pola kerja Kementerian Sosial yang ada saat ini, angka kemiskinan pasti akan naik. Per September 2022, kemudian nanti kita nunggu per Maret 2023 apakah akan naik. Kemarin nyatanya seluruh Indonesia naik, hanya beberapa provinsi, salah satunya adalah Jawa Tengah, yang turun karena semua program pemerintah pusat itu memang ada di provinsi Jawa Tengah. Jakarta itu naik juga angka kemiskinannya, kita di NTB naik juga. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu Saudara Kabupaten Kota ingin BPNT misalnya, itu dalam bentuk bantuan sembako langsung, pada saat BPS itu turun ke masyarakat melakukan survei angka kemiskinan untuk bulan Maret misalnya, nanti dia akan di Februari, Januari, Februari itu sudah melakukan survei. Ketika bantuan sembako itu turun, maka ketika masyarakat ditanya tentang kebutuhannya terhadap beras, ada jawaban yang jelas. Minimal angka kemiskinan kita dia tidak naik. Ketika masyarakat mengatakan kami memang membutuhkan beras, tetapi sudah terpenuhi oleh bantuan dari BPNT. Kan yang lama-lama begitu. Mulai 2022 kemarin, jawaban-jawaban yang disurvei oleh BPS itu, kami tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar kami. Salah satunya adalah beras di masyarakat miskin kita. Keberadaan disabilitas juga menjadi perhatian khusus untuk dapat diselesaikan dalam rapat koordinasi ini. Selain menjadi program unggulan di NTB, Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat memiliki target untuk menjadikan NTB sebagai wilayah ramah akan disabilitas. Salah satu juga kemudian menjadi program unggulan kita di NTB adalah bagaimana Nusa Tenggara Barat bisa kita wujudkan menjadi daerah yang ramah disabilitas. Itu sebabnya kita mengundang Kasubdit 4 Direktorat Reskrim Umum Polda NTB, Kasubdit 4, Ibu AKBP Made Pujawati, yang nanti akan bicara khusus tentang sinergitas penanganan disabilitas terhadap penyandang disabilitas. Tetapi nanti Bapak Ibu Saudara bisa juga bertanya secara detail kepada beliau. Saya hanya memberikan tema kepada beliau seperti itu.
Tapi Bapak-Bapak juga bisa bertanya secara detail kepada beliau tentang korban perdagangan orang, PMI bermasalah, kemudian kasus kekerasan seksual yang semuanya bermuara di Subdit 4 Reskrim Polda NTB. Nanti bisa ditanyakan ke beliau, karena kasus-kasus kekerasan seksual, kemudian kasus-kasus anak di NTB, hampir di semua kabupaten kota trennya setiap tahun selalu naik, terutama di Bima, Sumbawa Barat nih Pak Kadis, termasuk yang agak naik. Kemudian Lombok Timur itu aneh juga itu Pak Kadis, di Pringgabaya naik terus kasus-kasusnya, Kecamatan Pringgabaya. Kemudian kalau Lombok Barat atau beberapa kasus tahun 2023 ini di Sekotong dan di beberapa tempat di pondok pesantren di Lombok Barat yang sekarang sedang ditangani oleh Reskrim Polda. Azaban nar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Beberapa kepala dinas sosial kabupaten kota di NTB diberikan kesempatan untuk menuangkan permasalahannya yang dihadapi oleh beberapa dinas. Wa ta'lamu hajatina fa'tina subulana wa innahu la yaghfiru dzunub. Baik, jadi hal penting setelah saya mencermati di ini, kan Lombok Timur ini sekarang data yang resminya di BPS, di Dukcapil, penduduknya sekarang 1.369.905, jadi hampir 1,4. Artinya apa? Ya minimal permasalahannya pasti akan mendominasi kalau dilihat dari segi nanti jumlahnya. Tapi mungkin kalau di persentasenya permasalahannya mirip-mirip saja. Tapi kalau selalu kasus dihitung jumlah, pasti akan banyak karena penduduknya paling banyak dan paling mewarnai NTB karena penduduknya adalah 26% NTB. Makanya kalau wajar kalau kadang-kadang provinsi memberikan perhatian khusus ke Lombok Timur, karena kalau ingin mempercepat kemajuan sosial pembangunan sosial di NTB ya harusnya Lombok Timur didulukan harusnya. Ada kecamatan yang penduduknya 130 ribuan, jadi kan hampir satu kabupaten di Pulau Sumbawa kalau satu kecamatan di Pringgo di Ambil. Nah ini tentunya hal yang lain-lain yang menjadi saat ini sedang menjadi perhatian khusus. Tadi pagi sampai jam 1 itu semua teman-teman Obda semacam Excel kumpul di ruangan saya membahas tentang data-data yang berkaitan ke DTKS ini, karena ada peraturan baru. Sebetulnya tempat lain tidak ada. Di Lombok Timur itu di luar BPJS kita masih memperlakukan SKPM dengan catatan masuk dia ID DTKS. Bayangkan kalau tidak ada SKPM, 217.000 yang dinonaktifkan BPJS-nya itu bingung, yang kebetulan miskin. Sudah miskin betulan, dinonaktifkan dan rata-rata dia tidak bisa diaktifkan karena ada penyebabnya. Kalau penyebabnya masih karena salah nik macam-macam, makanya jangan heran kalau masuk di lantai 4 kantor bupati, setiap hari yang datang tidak kurang dari 50-60 orang bawa bayi, anak terlantar macam urus mau mengaktifkan DTKS, mengaktifkan BPJS-nya ini setiap hari. Termasuk salah satunya yang disebut 2 orang yang dikirim ke Mataram keluarga dari Pak Kadisos tadi, kemarin juga DTKS-nya non-aktif. Sehingga kemarin supaya cepat, lebih baik didaftarkan yang mandiri aja 35.000, 2 orang 70.000, cepat 2 minggu jadi. Masalah nanti 2 minggu bulan depan diusulkan menjadi yang BPJS, APBD macam lain cerita. Yang penting kami sekarang pakai strateginya nunggu lama-lama, lebih baik pakai jurus 35 sama jurus 70. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan Pak, mungkin lebihnya kita di dinas sosial ya Pak ya. Mungkin Pak Kadis Sosial Lombok Timur termasuk yang lain. Kalau hatinya tidak sosial, mungkin sudah dari awal kita akan berusaha keluar mungkin dari dinas sosial. Karena apa? Permasalahan-permasalahan yang hampir tiap hari itu saja yang kita tangani. Mungkin mohon maaf Pak, saya ingat sejak dipercaya menjadi kepala dinas sosial di Kabupaten Lombok Barat, pada zamannya yang memang sangat-sangat tidak enak, pas COVID di situ, langsung kita diserahkan JPS, yang kebetulan data mohon maaf
entah berantah datanya itu. Dan kebetulan juga Pak Bupati, perintah juga dari pemerintah pusat yang memang harus kita sesegera mungkin kita harus salurkan. Nah ini tantangan ini sebenarnya. Tapi alhamdulillah, kalau saya tidak kuat mungkin, kondisinya sudah lain mungkin. يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Terus kemudian hal-hal lain yang mungkin saat ini yang mujur kami di Kabupaten Sumbawa Barat itu Pak Kadis adalah terkait PBI ini. Kami bilang bersyukur ya, karena penduduknya tidak terlalu banyak, hanya 104 satu kecamatan ya di Lombok Timur ya Pak Kadis ya, 145 atau 148. Jadi kami sudah UHC sejak 2016. Jadi udah 2016. Nah, kemarin pada saat PBI ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Lombok Barat tadi, kami menggunakan kesempatan sempat ada beban di daerah sampai dengan 50-an ribu harus ya kami itu sudah termasuk besar kan 50-an ribu ditanggung oleh daerah. Tapi karena PBI kasih kita kuota 75, kami kejar itu dari dari 50-an ribu juga kami kejar supaya dapat 75. Jadi sekarang beban daerah kami hanya 24 ribu aja. Jadi turun setengahnya bebannya itu, karena kami sudah maksimalkan kuota yang dikasih oleh PBI. Izin Pak Kadis, kita yang belakang mungkin bisa menyesuaikan di sela-sela nanti biar kelihatan semua. Ya pemirsa, demikian rapat koordinasi ini dengan harapan menghasilkan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi pemerintah Nusa Tenggara Barat. Saya Hidayat Ediasi mewakili kurir bertugas pamit, terima kasih dan sampai jumpa.